setan itu bentuknya macam-macam. Ada yang bentuk manusia juga. Jadi ada loh orang itu yang nggak senang ketika kita ngelihat kita itu makin soleh, makin rajin. Bahkan nih teman-teman yang putri nih, kok sekarang hijabnya udah rapi ya? Ada yang nggak senang juga. Hijabnya udah nutupin aurat itu ada yang nggak senang gitu. Jadi nggak usah kita menjadi orang yang terlalu memikirkan hal semacam itu. Contoh sederhana, ketika misal kita udah lagi rajin sholat, rajin ibadah, kemudian deket sama Allah gitu, ngajinya kencang, termasuk misal dia ngomongin, sok suci lo gitu kan, ya kita pede aja balas gitu kan, daripada lo sok kotor kan gitu. Jadi kita pede aja, bang, dia aja pede kan, seolah-olah mau ngerendahin kita, kesambet apa lo, sok suci lo dan sebagainya. Bang, kita juga harus lebih pede daripada lo sok kotor kan gitu. Kenapa? Karena kita yakin yang kita lakukan adalah hal yang baik dan benar sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita harus lebih pede daripada mereka yang merendahkan, yang meremehkan. Ya contoh sederhana, misal ada yang ngomong, wah itu pakai hijab kayak taplak, misal kayak gitu ya. Ya kan kadang ada orang-orang yang nggak suka dan merendahkan semacam itu. Atau misal, pakai cadar kayak teroris kan. Atau pakai jenggot itu kayak kambing. Ini kan hal-hal yang memang dilakukan oleh orang-orang yang nggak suka sama orang mau berbuat baik. Padahal itu semuanya sunnah. Ya, pakai jenggot itu sunnah. Kalau pakai hijab itu wajib dan seterusnya. Ya, sehingga apa? Kita harus jauh lebih pede daripada mereka-mereka yang nyinyirin kita. Kalau bahasa sederhananya adalah bersikaplah tuli terhadap penilaian negatif orang lain terhadap diri kita yang cenderung nyinyir, ya. Bersikaplah tuli aja, nggak usah didengerin. Tapi kalau itu adalah kritik yang membangun, itu dengerin. Ya, kalau kritik yang membangun. Tapi kalau hanya sekedar nyinyir kayak ini, tuh mbak rajin sholat, kesambet apa lo? Ini kan nyinyir sebenarnya. Jadi nggak usah didengerin. Fokus, yakinlah dengan apa yang teman-teman yakini. Dan nantinya pasti teman-teman akan diuji dengan hal kayak gitu ketika di kampus. Ada teman kita, kamu tuh cantik kan kalau nggak pakai hijab loh, gitu. Rambutmu itu bisa terurai kayak iklan sampo misal. Nah itu kan bisikan-bisikan dari setan yang berbentuk manusia, ya. Atau apa misal itu hidungnya kurang mancung, disulam aja gitu kan. Padahal kan kita nggak boleh tuh merubah bentuk fisik. Ya nggak boleh, ya. Artinya apa? Inilah ujian keimanan kita. Atau ketika dibilang itu lo pakai hijab kayak taplak, copot aja, nah misal kayak gitu kan. Itu ujian gitu kan. Kalau kita komitmen, kita akan naik kelas, kita akan lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan jadikan nyinyiran teman kita yang cenderung negatif sebagai masalah besar. Justru yang harus kita lakukan adalah doakan agar dia itu tersesat ke jalan yang benar gitu ya, dapat hidayah, kemudian akhirnya bisa kayak kita, ikut kita, kemudian yang misal belum berhijab jadi berhijab, yang sholatnya masih bolong-bolong jadi rajin, yang ngaji pas dulu mungkin ujian SMA ya, kan ada ujian itu syaratnya adalah ujian sholat, ujian ngaji gitu ya, mungkin ngaji terakhir pada saat itu tok gitu kan, kita ingetin biar ngaji itu setiap hari gitu. Karena nggak ada alasan sebenarnya nggak bisa rutin baca Quran itu, karena tergantung manajemen waktunya. Mahmud saja alhamdulillah rutin pagi dan sore, jadi baca Qurannya jalan terus meskipun sibuk ketika dulu jadi aktivis itu sibuk kuliah, sibuk menggarap tugas, sibuk jadi komting dan sebagainya. Artinya tergantung dari manajemen waktu kita. Itu ya, nggak usah peduliin, doain. Oke, lanjut. Jadi setan itu sebuah sifat yang bisa saja dipunyai oleh jin maupun manusia. Jadi hati-hati karena bisa jadi bentuknya manusia gitu ya setannya. Oke, karena waktunya sudah 9.13 dan
saya kira sudah cukup untuk pertanyaannya ya, karena waktunya terbatas juga. Silakan kepada Mas Mahmud Ibnu Cahya untuk menyampaikan closing statement. Oke, baik. Baik teman-teman semuanya, intinya pesan dari Kak Mahmud adalah ini adalah kesempatan yang luar biasa yang teman-teman miliki untuk bisa kuliah. Maksimalkan, belajar yang optimal, isi dengan aktivitas-aktivitas yang produktif, yang positif, yang prestatif. Kemudian jangan pernah lupa juga untuk kita menjadi orang yang bermakna, punya manfaat bagi orang lain. Karena saya yakin teman-teman semuanya nggak ingin menjadi orang yang sukses tapi tetangga kanan kiri nggak tahu, teman-teman kita nggak tahu, atau sukses hanya untuk kita sendiri, menimbun uang, menimbun apa dan sebagainya, itu enggak. Tapi bagaimana caranya agar hidup kita punya manfaat bagi orang lain, punya dampak bagi orang lain, yang dengannya insya Allah itu akan menjadi pemberat amalan kita kelak di akhirat. Kemudian yang terakhir, yang terpenting, sampai kapanpun teman-teman semuanya, ibadah itu menjadi hal yang utama, karena bukan Allah yang butuh, tapi kita yang butuh, ya. Karena kalau hari ini kita sudah berikhlas sebagai seorang muslim, maka jadilah muslim yang komitmen. Yang putri, jaga betul untuk menjaga dirinya untuk terus berhijab, karena itu adalah kemuliaan dari seorang wanita. Kemudian yang laki-laki juga semuanya belajarlah untuk terus upgrade kapasitas diri untuk menjadi seorang imam terbaik yang kelak akan membawa keluarganya, anak istrinya menuju surga firdaus. Artinya apa teman-teman semuanya? Yuk kita bareng-bareng. Ini pun menjadi pengingatan bagi saya sendiri dan juga teman-teman semuanya untuk terus berusaha beristiqomah untuk mengamalkan ibadah terbaik, amalan terbaik, sehingga kelak semoga Allah Subhanahu wa taala mampu dan mengizinkan kita berjumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun suatu saat teman-teman sudah di surga duluan dan Kak Mahmud belum ada di situ, jangan sungkan ajak Kak Mahmud untuk bisa bergabung di surga firdaus. Kita saling mendoakan, semoga kita diistiqomahkan dalam kebaikan, keimanan, dan ketakwaan. Demikian teman-teman semuanya dari Kak Mahmud, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Sekali lagi semoga ini bukan jumpa kita terakhir kali ya. Semoga ada kesempatan lain untuk nantinya kita bisa berjumpa. Itu saja saya cukupkan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.